Nah, menurut kita yang paling prioritas yang mesti dilakukan sekarang ini adalah menyelesaikan internal umat Islam. Apa itu internal umat Islam? Misalnya kalau dibanding Az-Zaitun dengan Yusuf Mansur, mana yang lebih parah sebenarnya? Kalau menurut kita itu Yusuf Mansur lah yang lebih parah. Kalau Zaitun itu dibentuk tim, Kementerian Agama membentuk tim, Majelis Ulama membentuk tim, kenapa si Yusuf Mansur yang nama aslinya Jam'anul Khatib Mansur ini tidak disentuh, tidak pernah disentuh? Tapi melihat kinerja MUI semenjak 20 tahun ini, itu nggak pernah tuntas tuh kalau bahas Az-Zaitun. Tahun 2003 juga pernah dulu. Nggak jelas tuh hasilnya apa gitu. Nah, menurut kita yang paling prioritas yang mesti dilakukan sekarang ini adalah menyelesaikan internal umat Islam. Apa itu internal umat Islam? Misalnya kalau dibanding Az-Zaitun dengan Yusuf Mansur, mana yang lebih parah sebenarnya? Kalau menurut kita itu Yusuf Mansur lah yang lebih parah. Kenapa? Dia ya terus-terusan mengajarkan paham yang salah, kemudian menyebarkan paham itu untuk mendapatkan uang dengan cerita-cerita sedekah yang tidak masuk akal gitu. Nah, menurut kita MUI tentu lebih mudah ya mengkaji pemikiran dan tata kerja Yusuf Mansur. Jangan dianggap ini persoalan pribadi, bukan. Misalnya ya, Yusuf Mansur mengatakan dia bisa perintah-perintah Allah. Di akhirat nanti dia datang ke Nabi nggak kenal. Lantas Allah menegur, "Ya Muhammad," gitu bahasanya kan begitu. "Inilah hambamu yang setiap saat menyebut namamu." Jadi Nabi Muhammad nggak kenal, itu Allah memperkenalkan Yusuf Mansur. Benar nggak ini keyakinan beragama? MUI nggak ada suaranya. Kemudian yang lebih heran lagi kita itu ketika Yusuf Mansur berpidato atau memberikan orasi yang disiarkan oleh TV One, dia mengatakan Nabi Muhammad datang ke kamar tidur dia, ya yang pasti tentu ada istrinya di situ kan, dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan fisik dan sadar gitu. Lantas bicara bahasa Betawi, nggak 2 rakaat dulu. Kalau MUI yang dulu, ketika ada persoalan Arkom ya, Arkom itu mungkin sekitar tahun 1994, ada persoalan Arkom, itu tegas itu, karena keyakinan Syekh Suhaimi, satu pendiri Arkom atau imamnya Arkom saat itu, yang dilanjutkan oleh Azhari Muhammad kalau nggak salah, Buya Azhari satu, itu dia mengatakan jumpa dengan Nabi di samping Ka'bah dalam keadaan yaqazah, sadar gitu. MUI langsung satu buat fatwa, itu keyakinan yang salah dan menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sahabat, kegaduhan yang muncul di Mahat Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, ketika Idul Fitri mereka melaksanakan sholat Id yang berjarak, ada perempuan di saf depan, azan menghadap jamaah, dan Panji Gumilang, pimpinan Mahat ini, merencanakan wanita menjadi khatib Jumat.
Bukan itu saja, ternyata Panji Gumilang adalah tokoh yang menghendaki adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, dan dia terkagum-kagum dengan Yahudi. Kegaduhan-kegaduhan muncul sampai pekan-pekan terakhir di bulan Syawal ini, dan hal ini menyebabkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia masing-masing membuat tim untuk mengadakan penyelidikan dan penelitian. Pemirsa, perlu kita ingatkan sebenarnya, tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia telah membuat tim untuk meneliti Al-Zaitun, dan hasilnya adalah ada keterkaitan antara Negara Islam Indonesia Komandan Wilayah 9 atau yang lebih dikenal dengan NII KW 9 yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang, yang tidak lain adalah pimpinan Mahat Al-Zaitun dan orang-orang dekatnya. Jadi pondok ini, Mahat ini tidak bisa dipisahkan dengan NII KW 9. Tetapi hasil dari rekomendasi penelitian tersebut nampaknya tidak dilanjut. Karena apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Ketua Komisi Fatwa waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, lalu untuk apa Majelis Ulama membuat penelitian lagi? Apa enggak menghambur-hamburkan energi, tenaga, dan uang? Padahal menurut banyak pihak, termasuk Ustadz Tabrani Sabirin, yang justru paling membahayakan sekarang ini, dan itu di depan mata, dari Yusuf Mansur. Yusuf Mansur bermain sendiri dengan caranya sendiri, ajaran dan perilakunya cukup menyesatkan. Ajarannya misalnya konsep sedekah itu tidak sesuai dengan tafsir Al-Quran dan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia berbohong atas nama Nabi, karena dia mengaku pernah bertemu Nabi di dalam mobilnya, di dalam kamarnya, dan seterusnya, dalam keadaan sadar. Ini jelas-jelas berbohong atas nama Nabi, dan Nabi mengancam orang seperti ini nanti siap-siap untuk menduduki tempat duduknya di neraka. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentang investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Mulai dari batu bara, patungan usaha, patungan aset, kondotel moyafidi, patungan tabung tanah, lalu ada umroh merdeka, semuanya bermasalah, bahkan bodong.
ini jelas-jelas sesuatu yang harusnya MUI turun tangan. Pada awal Januari 2022 yang lalu, ibu-ibu yang merasa dibohongi dengan investasinya Yusuf Mansur datang ke Jakarta menemui MUI. Waktu itu ditemui oleh 2 orang pimpinan MUI, 2 orang ketua bidang di MUI. Dan katanya karena mereka juga diantar oleh saudara Darso Arif dan Ustadz Tabrani Sabirin sambil memberikan buku-buku dan bukti-bukti, mereka akan memanggil anggota Yayasan 5 Pilar yang mendampingi para ibu-ibu itu untuk memperdalam kasusnya. Ternyata apa yang terjadi? MUI bohong. Betul-betul berbohong. Mereka telah menjanjikan dalam waktu dekat akan kita undang untuk memperdalam kasus ini. Ternyata sampai sekarang di bulan Mei 2023 ini sudah setahun lewat, MUI tidak pernah menghubungi anggota atau pimpinan Yayasan Pelita 5 Pilar. Ini ada apa sebenarnya? Dan kita sangat menyayangkan MUI tidak konsekuen dengan apa yang pernah diucapkannya. Pimpinan Yayasan Pelita 5 Pilar menunggu-nunggu undangan dari Majelis Ulama Indonesia karena mereka punya bahan sabrek. Nah, kasusnya si Ucup ini, Yusuf Mansur maksudnya. Ada apa sebenarnya? Wallahu a'lam. Jadi kalau Zaitun itu dibentuk tim, Kementerian Agama membentuk tim, Majelis Ulama membentuk tim, kenapa si Yusuf Mansur yang nama aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur ini tidak disentuh, tidak pernah disentuh? Coba kita ingin tahu apa tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia. Semoga di antara kita tidak ada yang menjadi pembohong, apalagi pengkhianat. Kita lebih baik ngomong pahit daripada berbaik-baik, bermanis-manis di lisan, tetapi tidak konsekuen dalam komitmennya. Demikian sahabat Indonesia Insight yang dirahmati Allah. Semoga ini bermanfaat, dan jika memang dinilai bermanfaat silahkan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.